Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hamba-hamba pilihan Allah, dari kecilnya mereka sudah terlihat sifat wataknya yang terpancar dari hamba-hamba Allah pilihan. Di antaranya adalah Bashar yang akhirnya dijuluki menjadi Zulkifli, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ayahnya Nabi Ayub alaihissalam, ibunya Rohmah. Suatu hari Nabi Ayub tertimpa musibah, rumahnya runtuh, lalu lantak, semua putranya, anaknya wafat, hanya satu Bashar dibesarkan oleh perempuan yang mulia, oleh Nabi Ayub yang sabar, akhirnya membuat Bashar atau Nabi Zulkifli ini mempunyai karakter yang sangat tangguh, yang sangat gigih dan penyabar. Terkenal dari sejak kecil sampai besarnya, Nabi Zulkifli ini apabila berjanji, beliau selalu menepatinya. Nabi Zulkifli alaihissalam hidup di zaman Nabi Ilyas alaihissalam yang seorang raja, dia juga seorang nabi. Nabi Ilyas seorang nabi yang sudah sepuh, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dianugerahi keturunan. Hari-hari menjelang bertambahnya usia, maka Nabi Ilyas menjadi kegundahan. Siapa gerangan yang menjadi penerus kekayaannya atau kejayaan dan kepemimpinannya sebagai raja. Akhirnya bermusyawarahlah semua para penasehat kerajaan. Disepakati bahwa kita akan mengadakan satu sayembara. Semua kaumnya Nabi Ilyas dikumpulkan di suatu tempat. Sayembara ini sampai ke pelosok akhirnya tersebar luas, dan tiba waktu yang ditentukan. Semua masyarakat, semua bertanya-tanya, siapakah di antara gerangan sekian banyak warga Nabi Ilyas yang akan menggantikan posisi Raja Ilyas. Ada juga di antara mereka yang merasa yakin bahwa dirinya akan menjadi pengganti Raja Ilyas. Seketika Nabi Ilyas berjalan, semua warganya, masyarakatnya terdiam hening. Dan Nabi Ilyas menyampaikan pidatonya. Wahai kaumku, engkau semua tahu, aku ini sudah sepuh dan aku tidak memiliki keturunan. Maksud dari diadakan sayembara ini, aku akan mengambil satu di antara kalian semua, akan dijadikan putra mahkota. Dengan syarat, satu, siang hari harus puasa dan malam hari harus beribadah kepada Allah. Semua warganya merasa berat dengan syarat itu. Tidak ada yang sanggup satupun. Sampai akhirnya satu orang masih muda, Nabi Zulkifli atau Bashar, berjalan menuju panggung utama dan mengatakan, saya siap wahai raja. Raja menatap, tidak yakin, karena saat itu Nabi Zulkifli masih tergolong muda. Dengan nada meyakinkan, Nabi Zulkifli menyampaikan kepada raja, saya sudah siap. Siang hari saya akan puasa, malam hari akan beribadah. Setelah itu disaksikan oleh banyak orang masyarakat, maka diangkatlah menemani Nabi Zulkifli setiap kali Nabi Ilyas mengadakan atau beliau selalu melaksanakan pekerjaannya. Sebagaimana janjinya, Nabi Zulkifli sambil menemani Raja Ilyas yang masyhur, adil dan bijaksana, kemanapun Nabi Ilyas berangkat, Nabi Zulkifli di situ menemaninya. Suatu hari Nabi Ilyas atau Raja Ilyas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masyarakat sangat menyayangi Raja Ilyas karena kedermawanan, karena keadilan Nabi Ilyas. Beberapa hari berkabung
setelah wafatnya Raja Ilyasa. Seperti yang sudah ditentukan, akhirnya Nabi Zulkifli beliau diangkat sebagai raja dan juga menggantikan tugas-tugas Raja Ilyasa. Nabi Zulkifli pun sama seperti Raja Ilyasa. Beliau sangat adil, mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada satupun rakyatnya yang jelata merasa dirinya kekurangan. Suatu hari, iblis yang menjelma manusia sebagai laki-laki yang renta datang ke istana Nabi Zulkifli. Pembantu Nabi Zulkifli menyampaikan, apabila ada tamu maka dia harus ke tempat yang ditentukan. Setan itu sama sekali tidak mau, iblis yang menyerupai manusia itu. Padahal Nabi Zulkifli waktunya siang hari malam, dia tanpa lelah melayani rakyat-rakyatnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan sabar, Nabi Zulkifli menemani tamu yang itu adalah setan di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah beribadah menemui, ternyata tamu itu tidak ada. Akhirnya disampaikan kepada pembantunya, besok kembali lagi. Besoknya juga tidak ada lagi. Sampai akhirnya ketiga kalinya setan itu yang menyerupai manusia langsung masuk ke kediaman Nabi Zulkifli alaihissalam. Setan mengetuk pintu Nabi Zulkifli. Para pembantu Nabi Zulkifli mencegah setan karena mereka tahu Nabi Zulkifli ini sangat kelelahan setelah melayani rakyatnya. Setan dengan kekehnya terus saja memaksa agar Nabi Zulkifli keluar. Nabi Zulkifli yang begitu sabar mengetahui kejadian ada tamu yang akan menemuinya, maka Nabi Zulkifli pun menemui tamu itu. Apa hendak yang engkau akan sampaikan, kata Nabi Zulkifli. Saya ini sudah tua renta. Saya ini tidak mempunyai harta. Saya mempunyai harta sedikit dan di suatu perjalanan harta saya dirampas oleh seseorang. Dengan detail setan ini menyampaikan kepada Nabi Zulkifli. Akhirnya Nabi Zulkifli pun bertanya, di tempat manakah engkau terjadi pemberontakan atau dirampoknya engkau, harta engkau? Padahal Nabi Zulkifli tahu, tidak ada satupun dari daerah yang ia kuasai terjadi pemberontakan. Sampai akhirnya setan mengakui bahwa aku adalah iblis yang menyerupai manusia yang ingin mencoba kesabaran Nabi Zulkifli. Tidak dalam waktu 5 menit, akhirnya setan pergi begitu saja. Bukan hanya itu saja, ujian yang dialami oleh Nabi Zulkifli, ada di antara warganya yang mereka membuat kekacauan. Akhirnya mereka membuat pemberontakan. Sebagai raja, Nabi Zulkifli mengajak rakyatnya agar pemberontak ini tidak merajalela dan kita harus memeranginya. Apa yang terjadi kepada masyarakat Nabi Zulkifli? Mereka tidak mau, bahkan mereka yang sudah disejahterakan, sudah dijamin kehidupannya, saat diajak oleh Nabi Zulkifli mereka menolak. Ada sebagian mereka yang mengikuti ajakan, tapi mereka menginginkan satu jaminan. Dia mau berperang tapi dijamin tidak mau mati. Padahal mati di tangan Allah. Nabi Zulkifli seorang nabi yang sabar, nabi yang penyayang, nabi yang gigih memohon kepada Allah. Ya Allah, rakyatku sedang dalam pemberontakan. Kami mengajaknya tapi mereka menginginkan satu jaminan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang memohon. Hanya Engkaulah kami memohon dan Engkaulah yang memberikan apa saja yang kami inginkan. Akhirnya terjadilah perang. Allah mengabulkan doanya Nabi Zulkifli, semua pasukannya yang mereka dari kalangan masyarakat jelata, akhirnya dimenangkan peperangan itu seatas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir hayatnya Nabi Zulkifli alaihissalam
masyhur di kalangan rakyatnya, sangat disayangi karena keadilan beliau, karena kesabaran beliau. Akhir wafat beliau, ada yang mengatakan usia 75 tahun, ada juga yang mengatakan 95 tahun. Beliau dimakamkan di suatu tempat yang kecil di daerah Damaskus, 130 km dari daerah Baghdad, Iran. Ada juga yang mengatakan di daerah dekat sungai, ada juga mengatakan di Palestina, ada juga yang mengatakan di Suriah. Itu mungkin sedikit kisah yang bisa saya sampaikan. Mari kita ambil hikmahnya. Seorang yang melaksanakan ibadah seperti halnya Nabi Dzulkifli alaihissalam, Allah akan angkat derajatnya. Di dunia karena kepatuhan akan perintah Allah melaksanakan puasa dan beribadah, Nabi Dzulkifli oleh Allah diangkat derajatnya menjadi raja. Yang pertama. Yang kedua, setiap kita manusia tentunya akan ada ujian dan cobaan. Sebagai Nabi Dzulkifli diuji oleh setan. Tapi apabila iman kita kuat dan kokoh, ujian cobaan itu pasti akan sirna. Bagaimana kita menyikapinya? Yang ketiga, orang yang hatinya baik, seperti Nabi Dzulkifli alaihissalam yang penyabar, pasti akan disayangi, akan namanya menjadi sejarah, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.